Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netilianti dari kelas MN22G. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari sesi 1 sampai sesi 6. Materi pertama yaitu tentang peran akuntansi dalam organisasi. Jadi, akuntansi manajemen adalah mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada akuntansi keuangan, mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis, serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Akuntansi biaya adalah mengukur, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya ada rantai-rantai. Value chains adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Berikut ini adalah 6 fungsi bisnis sebuah perusahaan. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan, berusaha menemukan dan melakukan percobaan atas gagasan-gagasan produk, jasa, atau proses baru. Yang kedua ada desain produk, jasa, atau proses rencana dan rekayasa yang terinci dari produk, jasa, atau proses. Yang ketiga produksi, perolehan, koordinasian, dan perakitan sumber daya untuk memproduksi barang atau menyampaikan jasa. Yang keempat, pemasaran, mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang kelima, distribusi, mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan, yaitu menyediakan dukungan purna jual bagi pelanggan. Sesi 2 tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Ada biaya yaitu cost, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada biaya aktual yaitu actual cost, biaya yang terjadi di masa lalu. Biaya yang dianggarkan, budget cost, biaya yang diramalkan, biaya masa depan. Objek biaya, cost objek, segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Selanjutnya di sesi 3 yaitu pengenalan istilah dan tujuan biaya. Ada perusahaan sektor manufaktur, yaitu membuat dan menjual produk mereka sendiri. Yang kedua, perusahaan sektor perdagangan, membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Yang ketiga, perusahaan sektor jasa, menyediakan jasa atau produk tidak berwujud. Sesi 4 yaitu materi tentang metode harga pokok pesanan, yaitu pool costing. Harga pokok pesanan, perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan, pekerja atau order. Pool costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sistem biaya pesanan biasa digunakan dalam 1. Percetakan, laundry, konsultan pemasaran, dan akuntan publik. Ada juga karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Ada juga manfaat informasi harga pokok produk per pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dan yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang.
Di bab 5 itu menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan full costing. Part kedua, kartu harga pokok job order cost set. Kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Sesi 6, metode harga pokok proses atau disebut proses costing. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massal sehingga proses produksi dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan dari pembeli. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Contoh proses costing: memproduksi barang, pabrik tekstil, menyulingan minyak, pabrik baja, pabrik semen, pabrik gula, farmasi, mesin cuci, TV, kalkulator, mesin tik, dan sebagainya. Memproduksi jasa, yaitu tenaga listrik atau PLN, angkutan, dan sebagainya. Ada juga karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang terakhir, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi proses standar untuk jangka waktu tertentu. Manfaatnya menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba dan rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.